Assalamualaikum semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena masih terus mengikuti cerita bergambar di channel ini. Dan untuk kawan-kawan yang belum subscribe ke channel ini, dukung saya ya. Klik tombol subscribe dan klik logo lonceng untuk bisa berlangganan gratis di video cerita bergambar selanjutnya. Oke, sebagai imbalannya kali ini saya akan coba menggambar sekaligus bercerita tentang hujan rintik yang mengguyur kedua pasangan sejoli itu tidak membuat keduanya buru-buru untuk mencari tempat berteduh. Mereka bahkan dengan sukacita melarutkan diri dalam kegembiraan. Semakin deras hujan yang turun, semakin mereka tertawa dengan lepas. Tidak peduli pakaian mereka basah kuyup. Sejoli itu masih menyusuri trotoar di samping deretan pertokoan yang memanjang sepanjang jalan. Kemesraan yang mereka tunjukkan di sepanjang jalan itu tentu saja menjadi bahan perhatian bagi orang-orang yang sedang berteduh. Bukan saja karena si perempuan yang cantik dengan lekuk tubuh yang indah dipandang mata, namun terlebih karena sikap keduanya yang sedikit berani meski berada di tempat umum. Kedua mata melihat bagaimana si lelaki merangkul pundak si perempuan. Sedangkan si perempuan dengan manja tampak sangat menikmati rangkulan itu. Mereka seakan tidak peduli. Kebahagiaan itu memang tanpa sebab. Keduanya sudah berencana untuk menikah. Bahkan hari bahagia itu telah mereka sepakati dalam 7 hari ke depan. Ya, 7 hari lagi mereka akan menggelar ijab kabul sekaligus resepsi pernikahan mereka. Siapa yang tidak akan bahagia bisa bersanding dengan orang yang dicintai, termasuk kedua sejoli itu pastinya. Mereka tiba di sebuah tempat parkir, yang lalu setelah memberikan uang parkir, dengan santai si lelaki melajukan sepeda motornya. Si perempuan pun dengan erat memeluk dari belakang. Pelan-pelan saja ya mas. Hujan begini biasanya jalan kan licin. Si perempuan mengingatkan. Iyalah dek, lagian hujan begini kalau ngebut kan dingin. Di tengah perjalanan, hujan deras kembali mengguyur mereka di siang menjelang sore itu. Sejoli itu semakin larut dalam bahagia. Tentu saja bahagia dari sudut pandang mereka. Karena sebagian besar para pengendara lain justru minggir dan berteduh. Tentu dengan sedikit menggerutu. Sekitar seperempat jam kemudian, mereka pun memasuki sebuah halaman rumah. Hujan masih setia mengguyur meski tidak sederas beberapa waktu lalu. Sejoli yang basah kuyup itu lantas segera berhamburan masuk rumah. Terlihat kedua orang tua yang menyambut keduanya hanya geleng-geleng kepala. Sang bapak kemudian menunggu di teras. Asap putih mengepul tidak seberapa lama setelah itu. Orang tua itu tampak sangat menikmati. Sejenak kemudian menyuruh putrinya yang baru datang agar membuatkan kopi untuknya juga Zaki, calon menantunya. Disuruh pula Zaki ikut serta menikmati rokok. Dengan senang hati, Zaki pun mengambil sebatang. Berdua tidak lama kemudian sudah saling melempar asap. Aida keluar tidak lama kemudian. Ia membawa 2 cangkir kopi dan sepiring pisang goreng. Kopinya mas, mumpung anget. Pisang goreng buatan ibu enak loh mas. Ayo dimakan. Terbawa rasa lapar, tanpa malu-malu, Zaki pun mengambil seiris demi seiris. Sementara itu Aida kembali masuk. Bapak dan calon menantu yang sedang menikmati asap rokok itu sedikit terganggu. Ketika belum lama berselang, Aida kembali keluar dengan sedikit menunjukkan wajah cemberut. Zaki yang melihat wajah bertekuk kurang sedap itu lantas bertanya pada calon istrinya. Ada apa, dek? Aida tidak menjawab, tapi segera memberikan sepasang sandal yang baru saja mereka beli. Melihat itu, tentu saja Zaki tidak mengerti apa yang Aida maksudkan. Sambil mematikan rokoknya, kembali Zaki bertanya tentang sandal tersebut. Sendalnya kekecilan mas, jawab Aida singkat. Dahi Zaki pun berkerut. Lah, bukannya tadi sudah kamu coba? Ukuran sama modelnya juga kamu sendiri yang milih kan? Iya sih mas, tapi tadi waktu di kasir aku kurang srek sama warnanya.
Terus aku tuker. Warna yang aku suka ukurannya senomor di bawah yang tadi. Kupikir sih nggak masalah, tapi ternyata kekecilan. Dengan sedikit merajuk, Aida melanjutkan kalau ia ingin menukar sendal tersebut. Tentu saja sulit buat Yaki untuk berkata tidak. Sang bapak dengan tegas tidak memperbolehkan mereka untuk kembali ke toko. Sang bapak menyarankan agar menunggu kakak Aida pulang dari kerjanya. Soalnya cuaca masih sangat mendung, hujan bisa turun sewaktu-waktu. Nanti menunggu Amar pulang, pasti akan diantar. Meski bukan mobil keluaran terkini, setidaknya bisa melindungi diri dari hujan. Tapi sikap Aida sungguh sangat berbeda di sore itu. Ia bahkan berani berdebat dengan ayahnya dengan nada tinggi setengah membentak. Pokoknya, aku harus menukar sandal itu sekarang. Tentu saja sang bapak hanya terdiam, mendengar Aida berkata dengan nada tinggi seperti itu. Yaki yang melihat sedikit keributan itu pun mencoba menengahi. Ia bangkit dari kursinya, meski dengan agak malas sebenarnya. Ia pun kembali menyalakan mesin sepeda motornya. Ayah Aidanya menggeleng-geleng kepala ketika Yaki berpamitan. Mereka pun meninggalkan rumah. Di jalan mereka sempat berpapasan dengan Amar, kakak Aida. Tapi atas permintaan Aida, mereka tetap meluncur tanpa memperdulikan Amar. 20 menit perjalanan berlalu. Apa yang menjadi keinginan Aida pun terpenuhi. Setelah terjadi sedikit rayu-merayu, pemilik toko pun memperbolehkan sendal yang kekecilan itu untuk ditukar. Senyum Aida pun mengembang. Dengan sorot mata yang teduh, Yaki memandangi calon istrinya itu. Mereka pun kembali pulang. Aspal yang belum kering setelah diguyur hujan itu pun kembali basah. Yaki tidak berani untuk menarik dalam-dalam handle gas. Apalagi jalan menuju rumah Aida memang sedikit berkelok-kelok. Bukan itu saja, di beberapa ruas bahkan terdapat jalan dengan lubang yang sangat membahayakan. Perjalanan seakan memakan waktu lebih lama, karena di depan mereka, rombongan truk pengangkut tebu tampak berjalan sangat pelan. Aida tampak gusar dengan truk-truk yang seakan hanya berjalan di tempat. Agak sulit memang bagi Yaki untuk mendahului, apalagi dari arah berlawanan, juga ramai bis-bis dan kendaraan lain. Mas, cepat sedikit kenapa? Kalau kita berjalan terus di belakang truk, bisa bulan depan kita baru sampai rumah, Mas. Aida berkata dengan kesal. Yaki tidak memperdulikan ucapan Aida. Ia lebih paham keadaan di depan sana. Memaksakan untuk mendahului tentu sangat berisiko. Namun Aida semakin kesal dengan cara Yaki membawa kendaraan. Tidak seperti biasanya Aida bertingkah seperti itu. Aida yang Yaki kenal adalah Aida yang penuh rasa sabar. Tapi tidak untuk kali ini. Berkali-kali ia terus menggerutu karena perjalanan yang dirasa sangat lambat. Beberapa kali ia bahkan terdengar mengumpat. Entah karena jengkel dipaksa untuk tancap gas atau memang Yaki merasa aman untuk mempercepat laju kendaraannya. Yang jelas 3 truk pengangkut tebu berhasil ia dahului sekaligus. Aida pun tamak senang. Ia tertawa puas dengan aksi calon suaminya itu. Tapi di depan mereka masih ada 4 atau 5 truk lagi yang berjalan beriringan. Sementara dari arah berlawanan, kendaraan-kendaraan besar juga terlihat padat merayap. Hal itu menyebabkan Yaki kembali mengantri di belakang truk tebu untuk menunggu saat yang tepat untuk kembali mendahului. Yaki melihat kendaraan dari arah berlawanan yang kosong. Ia pun kembali tancap gas. 1 truk berhasil ia dahului. Dalam keadaan masih melaju kencang itu, Yaki tidak menyadari bahwa di depannya ada sebuah lekungan lubang yang cukup dalam. Yaki tidak sempat menghindari lubang itu. Ban depan terlanjur masuk, dan karena itulah stang sepeda motor yang Yaki kendalikan menjadi oleng. Laju sepeda motor tidak terkendali. Sepeda motor yang mereka tumpangi itu pun terjatuh. Naasnya, Yaki ikut terseret sepeda motor yang mengarah ke kiri. Sedangkan Aida terjatuh dari kendaraan dan terguling ke arah kanan. Meski sempat terguling beberapa meter, namun Aida selamat dan hanya mengalami luka-luka ringan. Nasib naas dialami Yaki. Ia meninggal di tempat kejadian karena terlindas ban truk pengangkut tebu yang tidak menduga ada orang terjatuh di depannya. Kejadian yang sangat cepat tanpa bisa dihindari. Seketika itu pula, lalu lintas menjadi macet.
Aida bangkit dari tempatnya terguling. Ia seperti orang linglung, seperti hilang kesadaran. Tapi ketika melihat seseorang tengah terkapar di bawah kolong truk, seketika itu pula pandangan Aida menjadi nanar. Aida merangkak menuju jasad yang sudah nyaris tidak berbentuk itu. Ia menyaksikan tubuh hancur calon suaminya dengan pandangan kosong. Ia belum percaya dengan apa yang terjadi. Tapi ia mengenali jasad itu, jasad Zaki. Acara tahlil hari ke-7 di rumah orang tua Zaki pun usai sudah. Tamu yang hadir mulai berpamitan satu persatu. Mereka mencoba menguatkan hati keluarga yang ditinggalkan, tidak terkecuali juga untuk Aida. Namun, mata Aida semakin sembab. Ia tidak berhenti menangis. Betapa ia harus menyesali kejadian di waktu itu. Mengapa ia tidak ikut mati saja bersama Yaki? Kenapa Tuhan harus menyelamatkan nyawanya? Kenapa? Hari ini, sepekan sejak meninggalnya Zaki, seharusnya menjadi hari yang paling bahagia buat Aida. Hari yang telah lama ia dan Zaki nantikan. Namun, hanya air mata dan kedukaan yang ia rasakan. Baik sang bapak maupun calon mertua Aida, meski juga terlihat betapa kehilangan, namun ada segurat ketegaran di hati mereka. Dari itulah, mereka mencoba menenangkan Aida dari rasa kehilangannya. Mereka semua kehilangan. Dan dengan cara apapun, di waktu kapanpun, semua pasti terjadi. Ya, kematian itu pasti akan terjadi. Sudahlah, Nduk. Diikhlaskan. Semua sudah menjadi takdir. Biarkan Zaki tenang di alam sana. Yang penting, sekarang doakan Zaki supaya diampuni segala dosa-dosanya, serta amal kebaikannya diterima. Kita semua ini kehilangan, Nduk. Bukan hanya kamu. Sudahlah, kamu yang sabar ya, Nduk. Sang calon ibu mertua meski juga dengan air mata mengalir deras, tampak lebih tabah dan mencoba menenangkan calon menantunya itu. Semua ini karena salah saya, Bu. Kalau saya menurut kata Bapak, Zaki tidak akan mengalami kecelakaan. Semua ini salah saya. Salah saya. Raungan tangis pun semakin menjadi-jadi. Kalau nyawa itu bisa ditukar, saya rela mati, Bu. Yang penting Zaki bisa hidup kembali. Saya rela menumpahkan darah saya demi Zaki. Zaki. Mendengar itu, sang ibu mertua terus memberikan nasihat bahwa semua sudah tersurat. Kapan, di mana, bagaimana, semua sudah tersurat. Ia harus tegar dan harus tangguh. Kalau benar-benar mencintai Zaki, haruslah tabah, meneruskan hidup dan meraih bahagia, agar Zaki bisa tersenyum di alam sana. Di sela tangis Aida itu, tanpa sengaja ketika ia menoleh ke arah ruang belakang, ia melihat sekelebatan orang berjalan. Dari sudut pandang mata Aida, ia meyakini sekelebatan orang itu adalah Zaki. Padahal pada saat itu, semua anggota keluarga sedang berada di ruang depan. Dengan setengah berteriak, Aida menyebut-nyebut nama almarhum. Sorot matanya tertuju ke arah belakang. Semua yang mendengar tentu saja terkejut. Mana mungkin itu Zaki? Zaki sudah meninggal. Tidak mungkin ia kembali. Tetapi Aida segera berdiri. Masih dengan menyebut-nyebut nama almarhum, ia lantas menuju ke ruang belakang. Karuan saja semua pandang mata tertuju pada Aida. Sanak keluarga yang berada di sana terheran sekaligus was-was. Jangan-jangan pikiran Aida mulai terganggu. Tapi semua yang berada di ruang tengah itu seketika tertegun. Bukan seorang saja, tapi hampir semua yang berada di sana mendengar hal yang sama.
Aida, aku pulang Aida. Dan suara itu adalah suara Zaki. Sontak, mereka saling berpandangan. Lalu disusul bulu tengkuk mereka meremang bersamaan. Apalagi saat tiba-tiba saja tercium aroma wangi yang khas di ruang itu. Aroma itu bukan wangi bunga. Beberapa bahkan sempat mengembang-kembiskan hidung mereka. Terbelalaklah semua ketika menyadari aroma yang mereka cium adalah wangi kamper. Camper atau kapur barus yang biasanya ditaruh di sekitar jenazah. Ayah Zaki dan beberapa saudara yang lain segera ikut menghambur ke ruang belakang. Di sana ia melihat Aida seperti sedang berbicara dengan seseorang. Tapi pembicaraan itu tampaknya tidak berlangsung lama. Aida kembali menangis. Ia bahkan meraung-raung memohon agar Zaki jangan pergi. Bersamaan itu, bau kamper itu pun berangsur hilang. Demi Allah, Pak, aku melihat dengan mata kepala sendiri. Aku bahkan sempat berbicara padanya. Dia benar-benar Zaki, Pak. Aida mencoba meyakinkan ayahnya bahwa Zaki benar-benar pulang. Tentu saja, ayahnya tidak mempercayai apa yang dikatakan anaknya. Sang ayah terlihat sangat kasihan pada anaknya itu. Pak Arifin, ayah Aida, menarik nafas dalam-dalam. Beliau pandangi anaknya dengan sorot teduh. Terlihat betapa rasa sedih itu juga beliau rasakan. Di tengah keharuan itu, beliau berucap bahwa semua yang telah mati tidak akan kembali. Begitu pula dengan Zaki yang sudah berbeda alam dengan mereka. Ia berada di alam barzah, sedangkan mereka masih berada di alam dunia. Meskipun begitu, Aida tetap bertahan dengan pendiriannya bahwa yang ia lihat kemarin adalah benar-benar Zaki. Begitupun Pak Arifin. Kini beliau harus berusaha lebih keras menenangkan hati anaknya itu. Jiwa Aida pasti sedang terguncang. Dan beliau tidak ingin Aida terlarut dalam kesedihannya. Beliau tidak ingin Aida mengalami sesuatu yang tidak diinginkan. Oke, saya kira cukup cerita kali ini. Untuk cerita-cerita lainnya, silahkan buka di bagian video dalam channel ini, di playlist cerita bergambar. Sekali lagi terima kasih ya. Jangan lupa like, komen, share juga boleh. Dan untuk yang belum subscribe, langsung klik tombol subscribe. Semangat berkarya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.